ada perpisahan. Itu sesuatu yang pasti. Jadi kita harus siap seperti itu. Kita buka firman Tuhan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Silakan salah satu orang yang sudah bisa, kalau sudah dibuka silakan baca. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kita kalau di dalam apa istilahnya penghiburan seperti itu saudaraku, harusnya kita lebih sesuai dengan firman Tuhan katakan lebih baik ke rumah orang yang berduka, karena kita tahu ujungnya hidup ini. Kira-kira banyak orang bergembira gitu, tapi dia tidak apa istilahnya tidak mengerti gitu. Pada sekali waktu ada ujungnya, gitu ya. Maka dikatakan di situ inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada Allah yang tidak benar, ya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini yang menjadi poin kita. Apakah kita mengenal Allah? Apakah kita mengenal Yesus? Ya, supaya apa? Supaya hidup yang kekal itu menjadi bagian. Ya. Jadi kalau bagi saya orang tua yang sudah meninggal, ya ini menjadi bagian, istilahnya bagiannya sudah selesai. Tapi bagian kita yang hidup ini, apakah kita mengenal Allah yang benar dan apakah kita mengenal Yesus Kristus? Apakah orang tua kita yang hidup hari ini, apakah mereka mengenal Allah? Apakah mereka mengenal Yesus? Kalau belum, bagian kita memperkenalkan Allah yang benar dan memperkenalkan Yesus kepada mereka. Supaya apa? Supaya mereka menjadi bagian, mereka juga hidup yang kekal. Ya, kalau hidup yang kekal sekali waktu kita akan masuk ke sana semua. Kalau kita sudah mengenal Kristus, Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, kalau kita menerima Dia, maka kita tidak menjadi bagian kita hidup yang kekal, bukan penderitaan. Ya, jadi pentingnya, poin saya pentingnya mengenal Yesus. Apakah orang tua kita sudah mengenal Yesus? Bagi yang kita yang masih tinggal ini atau bagaimana? Kalau dia belum, maka bagian kita memperkenalkan Yesus kepada mereka. Jangan tinggal diam, karena firman Tuhan bilang kalau kita menerima Kristus, bagian kita hidup yang kekal. Kalau kita tidak menerima Kristus, bagian kita penderitaan yang kekal. Ya. Selama masih hidup, maka mari seperti itu untuk kita memperkenalkan Yesus kepada mereka. Maka istilahnya tak kenal maka tak sayang. Banyak orang begini, mereka mengalami penderitaan, tapi kepada siapa mereka mau berteriak? Mereka mengalami tekanan-tekanan dalam hidup, kepada siapa mereka mau berteriak? Kita ketahui di dalam Yesus kita mengalami kemerdekaan, tapi bagi mereka yang belum mengenal Yesus, ya itu teman-teman kita ya, mau muslim mau apa, yang tidak mengenal Kristus, bagian mereka adalah penderitaan, tekanan. Walaupun hidup kadang-kadang tekanan pikiran, ekonomi, kesehatan, ketakutan. Kalau dulu COVID waktu banyak sekali orang takut, gitu. Takut mati salah satunya ya. Jadi di situ makanya perlu kita memperkenalkan Kristus kepada mereka. Jangan tinggal diam anak-anak Tuhan ya, jangan ada teman kalian, makanya kayak saya katakan tadi ya, yang tidak tergembalakan, jangan yang sudah tergembalakan dengan baik diajak ke gereja kita, terus saya ini dari mana? Balik ke gerejanya sendiri. Tapi kalau dia belum tergembalakan dengan baik, ya, itu apalagi kalau dia belum mengenal Kristus, gitu ya. Maka pentingnya mengenal Kristus supaya apa? Supaya kita mengenal Allah Bapa, mengenal Yesus, supaya menjadi istilahnya apa? Keselamatan itu menjadi bagian kita, kehidupan kekal itu menjadi bagian kita, ya, saudara. Yang kedua poin saya, ya,
Manfaatkan waktu yang ada. Saya tahun 96 itu, dalam 1 tahun itu orang tua saya meninggal. Sebentar, Silpi, umurmu berapa? Umurmu berapa? Tahun 96 sudah lahir belum? Oh, udah ya. Siapa tahu masih di awan-awan. Masih di Australia. Hah? Pas gitu ya. Jadi saya 96 itu bulan 3 itu ibu saya meninggal. Bulan 11 bapak saya meninggal. Dalam tahun yang saya naik pesawat, tapi bukan dalam arti happy ya. Naik pesawat, tapi dalam arti karena kita ngejar waktu begitu. Maka manfaatkan waktu yang ada. Ya. Kalau hari ini bagiannya Kak Yuni bapaknya, tapi masih ada ibu, ya, pembuka itu masih lengkap. Perkenalkan Yesus ya. Jangan diam-diam saja, diam-diam saja gitu ya. Kok sudah tahu kebenaran, orang dalam Kristus selamat, kalau dia di luar Kristus. Ya. Manfaatkan waktu yang ada, jangan sampai menyesal kemudian. Ya. Aduh sayang banget ya. Dulu saya minta maaf ke Pandi kan sudah meninggal ibunya. Terus saya bilang, Pandi, Bapak sudah kenal Yesus belum? Terus dia bilang, belum Bang. Kenalkan Yesus dong. Nanti gak bisa satu kuburan gitu. Kok bisa? Tapi sekarang harus diperkenalkan ya. Saya tahu Arya juga saya bilang, telepon Bapak. Manfaatkan waktu yang ada supaya orang tua kita, saudara-saudari kita. Ya, karena apa, waktu ini pelan-pelan nih ya. Kita mau duduk-duduk waktu jalan, kita mau kerja waktu jalan. Gak ada istilah dia stop, waktu stop itu gak ada. Manfaatkan waktu yang ada. Pertama, pribadi itu supaya engkau mengenal Yesus. Secara pribadi juga dia semakin mengenal Yesus, semakin mengenal Allah yang benar. Ya. Dalam satu keluarga gitu, Ayub sama istrinya, ya, dua-duanya mereka mengalami penderitaan. Anaknya meninggal, gitu. Ya, istrinya sampai istrinya marah, dia bilang ini, udah kutukin aja Allah itu terus mati. Itu istrinya Ayub, tapi Ayub bilang apa? Ya, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Allah. Kita bisa sama kayak Rio ini sama Martin, tapi kalau mereka nggak bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, pengenalan akan Kristus secara pribadi yang sehat, ketika dua-duanya kena badai, bisa reaksi mereka berbeda. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk mengenal Allah dan mengenal Yesus lebih dalam, lebih dalam lagi, lebih berkuat lagi. Ya. Manfaatkan waktu yang ada untuk mengenalkan Yesus pada orang dekat, teman kerja kita. Kita ceritakan aja, saya kenal begini. Ceritakan aja, kita nggak menginjili dia. Karena kita nggak tantang dia, tapi kita ceritakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga dia melihat anak Tuhan yang bertumbuh itu pasti kelihatan. Gitu. Pohon yang bertumbuh, ya sehat sama nggak sehat kelihatan. Tiba waktunya anggur yang baik itu akhirnya apa? Berbuah kalau dia kan, gitu ya. Pohon ya, kita nanam pepaya kayak di rumah abang kita katanya. Lama-lama kan pasti masak terus-terusan daun naik terus pasti sekali waktu berbuah gitu. Anak Yud hari-hari ini semakin banyak berbuah. Sekarang Yud itu berapa orang kira-kira Nita yang aktif sama yang singgah saja kira-kira berapa? 40 kan? Mungkin ada ya. Kayak yang kemarin itu ya di luar keluarganya Umbu Odi yang kemarin itu hampir 30 ya ada kayaknya. Ya artinya lebih banyak lagi yang memang masih bisa dijangkau. Maka manfaatkan waktu yang ada untuk mengenalkan Yesus pada orang-orang terdekat. Supaya saya katakan tadi, ketika tiba waktunya kita tidak menyesal, kita tidak ragu-ragu dia meninggal ini kemana. Karena kita jelas, dia sudah menerima Kristus. Jadi kita tenang. Kita
kita nggak nunggu istilahnya kalau di Alkitab terakhir dikumpulkan orang-orang yang nggak mengenal Yesus itu dikumpulkan, baru dibuka Alkitab gitu, terus dimulailah mereka disidang kira-kira begitu. Kalau yang menerima Kristus kan ada bypassnya gitu, ya. Itu enaknya ketika kita menerima Kristus itu. Masa kita yang sudah senang begitu kita nggak pengen mengenalkan Yesus buat orang lain supaya dia juga yakin gitu, ya. Ketakutan yang paling itu ketika orang mau meninggal. Di situ nanti kalau kau sudah tahu, ibaratnya kalau kita sudah tahu kemana tujuan kita kan tidak takut takut. Coba kalau kalian pergi terus kalian nggak jelas alamatnya, kayak ini tadi kesini tolong di-share dong, coba kalau nggak. Artinya dalam perjalananku berpikir ini sudah lewat belum ya atau apa, kira-kira gitu. Kalau menghadapi kematian itu satu titik di situ, ya. Jadi kelihatan orang yang tenang sama yang enggak, karena setelah itu dia nggak bisa balik lagi ya. Jadi bukan kayak di riset gitu, enggak, hidup ini jebret selesai gitu. Bukan kayak di ajaran agama tertentu karena dia jahat jadi anjing gitu ya, bukan. Mampatkan waktu yang ada untuk bersaksi pada orang lain di luar orang terdekat kita, ya. Jadi kalaupun nanti bang saya ada ketemu sama Siti Saedah gitu ya, Siti Jubaidah gitu ya, jangan langsung yang lain-lain, kenalkan Yesus dulu, ya. Jangan bilang nanti setelah jalan kami kenalkan Yesus bang gitu ya, saya khawatir lupa. Siti Jubaidah tetap jangan ya, kenalkan Yesus dulu. Poin yang terakhir, tempat sudah tersedia, Yohanes 14 ayat 2. Ya, kita penghiburan gak panjang-panjang saudaraku, karena apa? Yang paling menghibur itu adalah hubungan dengan Roh Kudus. Ya. Yohanes 14 ayat 2, apa katanya? Nama Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Bagi orang yang percaya Yesus, ya, dia menjadi ada kapling yang Tuhan Yesus kira-kira begitu siapkan di sana. Makanya waktu ada orang bilang, dia sudah kaplingnya sudah siap karena dia sudah meninggal gitu ya. Waktu meninggal ibunya Bang Robin gitu, orang bilang kaplingnya sudah siap di sana. Umur meninggal 86. Ya. Itu kaplingnya sudah siap, sudah dipanggil dia ya. Kita ini mungkin kaplingnya belum siap ya, belum siap. Maka hati-hati, jangan kalian mempersiapkan cepat-cepat dengan tancap-tancap, nggak pakai helm, rem nggak ada gitu. Kapling belum siap di sana, yang ada baru setengah jalan. Ya. Jangan sampai malaikat terkejut, belum diundang kok sudah datang. Tapi bagi orang yang percaya Yesus, maka Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.